sebagai rasul terakhir, ya menurut saya secara logika ya masuk akal juga sih gitu. Karena Nabi Muhammad dan timnya itu bisa menyusun semuanya itu bisa sedemikian rupa, meskipun prosesnya juga lama, tetapi itu bisa baku dan berjalan terus. Seluruh dunia, bayangkan, semua bisa masuk ke masjid yang sama dengan sholat yang sama. Di kami, itu gereja kami beda-beda. Sesama Indonesia, tetanggaan gereja itu caranya udah beda. Saya udah nggak bisa ikut ibadah di gereja yang lain, ya karena beda dengan gereja saya. Gitu loh. Dan itu kan memang Kenapa ajaran dari Eropa. Kenapa Bang Oga misalnya masuk ke gereja yang tidak cocok? Ada yang keliru di sana? Ya, keliru. Makanya inilah kita ini sudah ada kekacauan, terus kita mencoba debat seperti orang suci, orang yang mengaku benar dari langit. Ya, ayam pun ikut tertawa. Itu menurut saya. Ini kekonyolan-kekonyolan orang-orang Kristen yang berani berdebat gitu loh. Karena apa? Mereka tidak mempelajari sejarah gitu. Jadi mestinya konsep air itu digunakan. Air, akal, kemudian ilmu, kemudian ritual. Nah semuanya ini orang Kristen di Indonesia ini mengedepankan ritualnya. Dia tidak mau belajar akal, dia tidak mau menggunakan akalnya, dia tidak mau mencari ilmunya. Itu masalahnya. Masalah Akhirnya yang kedua, cara ibadahnya beda-beda, Bang. iya, masalah kedua Bang, karena tidak bersifat hafalan. Kalau Al-Quran itu hafalan, tidak terlalu memperhitungkan konsentrasi teks. Jadi Betul. Al-Quran itu ada di dalam diri Nabi kami, ke sahabat, tabiin, ulama, dan seterusnya. Sampai pada umat Islam masih bayi, udah bisa, ya umur 3 tahun, udah masuk Al-Quran ke dalam diri umat Islam itu. Jadi nggak ada yang hilang Bang. Tapi kalau berbeda dengan baru Yesus nggak ada, baru mencari. Terus tokoh yang dibicarakan tidak bisa mengkonfirmasi. Hanya angan-angan saja seorang pergi ke suatu tempat, berjalan dalam misi penganiayaan di yang namanya Paulus begitu, terus dibutakan matanya, kemudian ada suara dari atas, akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Menurut Abang, Yesus sudah nggak ada, kok masih ada bersuara ke bawah, menyampaikan sesuatu. Ini logis apa seperti apa Bang? Beginilah makanya ya. Jadi ini saya sangat senang sekali. Ini semoga ada Kristen yang gabung. Saya tidak tahu ini semuanya Muslim. Ya saya syukurlah kalau semuanya Muslim, nggak akan mungkin ada yang mensomasi saya. Kalau ada yang Kristen ya minimal saya cuman niatnya berbagi diskusi aja. Pada malas naik Bang, nggak ada yang mau naik dari tadi. Coba kita cek. Ini Rizal sama Adiana Lim bagaimana? Silakan. Naik dong, jangan diem Bang kalau dipanggil. Rizal, Adiana Lim, atau Tatanti. Tatanti silakan baru naik. Nggak ada yang mau ngomong, ya turun aja lah ya. Ya Bang Goto, silakan lagi nih. Apa yang mau disampaikan Bang Goto? Jadi saya nambahkan sedikit ya, karena ini ada yang typing di bawah ini suruh saya bicara. Jadi begini Bang, saya jelasin ke sejarahnya. Kenapa gereja itu sampai melahirkan ribuan denominasi. Jadi begini, dalam dunia kekristenan itu, saya sudah jelaskan ini berkali-kali. Ada 3 paham Tritunggal yang kita kenal. Yang pertama itu adalah paham Noetus yang dibawa akhir abad kedua. Noetus ini adalah guru dari Sabius. Jadi paham ini mengajarkan satu substansi 3 penjelmaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah paham Tertullianus. Paham Tertullianus ini 264 Masehi sampai 289 Masehi sampai 364 Masehi setelah Konsili Nikea. Paham ini mengajarkan 3 pribadi, 1 substansi. Nah, ada lagi paham Tritunggal yang ketiga. Paham Tritunggal yang ketiga itu bernama Triadox. Ya, jadi Triadox ini adalah paham Tritunggal yang disahkan di Konsili Kalsedon. Aduh, ini gimana saya bicara dipotong-potong? Maaf bos, ini
Jadi Sebentar. begini. Jadi Terusin. ya, jadi begini. Paham yang ketiga, paham Tritunggal ketiga namanya paham Tritunggal Triadoks dari Kalsedon yang disahkan oleh 520 uskup dari 5 kepatriatan mulai dari Yerusalem, Bizantium, Roma, Mesir dan Antioquia. Nah, jadi begini. Dari ketiga paham Tritunggal inilah dasar lahirnya ribuan denominasi. Nah, sialnya Indonesia, karena Kristen Indonesia masuk dari imperialisme Barat, penjajah Barat, dari Portugis dengan Belanda, nah, secara otomatis mayoritas agama Kristen menganut Tritunggal Tertullianus. Sementara Tritunggal Tertullianus ini adalah Tritunggal yang dibidatkan, disesatkan oleh gereja-gereja Timur dari Roma itu, dari 5 kepatriatan itu. Kenapa? Karena paham Tertullianus mereka tidak terima, lalu menyebar di Barat. Jadi Tertullianus ini disebarkan di Barat dan Kristen Indonesia masuk dari Barat. Mereka tidak sadar bahwa Tritunggal yang mereka anut ini Tritunggal yang dibidatkan atau disesatkan oleh gereja Timur. Justru ajaran asli mereka yang disahkan tahun 380 itu. Itu jadi begini. Pengkonsepan penulisan ulang Bible itu pernah dilakukan oleh seorang yang bernama Eusebius sekitar tahun 345 atas perintah Konstantin Agung. Nah, jadi setelah dikonsep ulang atas perintah Konstantin Agung, lalu dikanonikan di Konsili Laodikia tahun 364 itu. Nah, dan 16 tahun kemudian kitab suci yang sudah dikonsep ulang ini menjadi kitab suci resmi agama Romawi dengan agama resmi Romawi Kristen Katolik. Jadi tahun 380 Kaisar Konstantin Agung, dalam hal ini Kaisar Theodosius, mensahkan ini agama Kristen Katolik dan sekalian kitab suci Katolik. Nah, ini awal mula peradaban Kristen. Jadi yang Protestan yang lain itu di belakang, nanti tahun 1517 ke bawah. Itu jadi terus saya sedikit menjelaskan tadi masalah sejarah Bible. Jadi gini, Bang. Sejarah Bible itu dimulai dari konsili. Ya, jangan dipotong dulu, Bang. Sejarah Bible itu bagaimana nih? Jadi sejarah Bible ini dimulai dari Konsili Yerusalem I. Jadi Konsili Yerusalem I itu tahun 48 Masehi sampai tahun 50 sebelum pemberontakan. Sebelum pemberontakan Israel ke Romawi tahun 66 sampai 73. Nah, awal di sini yang dibahas itu adalah surat Galatia milik Paulus. Jadi di sini sudah ada konsep perjanjian baru. Itu. Jadi Injil Sinoptik seperti Matius, Markus, Lukas, belum ada Yohanes ya. Ini ditulis sekitar tahun 45 dalam kurun waktu sampai tahun 95. Nah, nanti Injil Yohanes ini dibukukan oleh 2 murid Yohanes. Itu uskup Ignatius dengan uskup Polikarpus. Nah, uskup Ignatius ini adalah uskup di Sinope, ditunjuk oleh Yohanes pada saat itu sebelum meninggal. Jadi terus uskup Polikarpus ini di Smyrna. Nah, inilah yang mengkonsepkan pertama kitab Yohanes itu. Jadi Ignatius dan Polikarpus ini adalah murid Yohanes, murid Rasul Yohanes yang tidak bisa dibunuh. Waktu saat dilakukan genosida itu beliau tidak bisa dibunuh. Beliau dilempar ke Pulau Patmos dan akhirnya melahirkan kitab Wahyu. Tapi yang perlu kita pahami bersama ini Injil-Injil Gnostik yang berdekatan langsung dengan dengan murid-murid Yesus, dengan Yohanes sendiri, dengan semua bapak-bapak gereja awal, ini justru ditolak oleh otoritas Romawi. Kenapa mereka tolak? Kenapa mereka mengaburkan sejarah Paulus, sejarah Yesus, murid-murid dan yang lain? Ini untuk membuat sekte baru, memanipulasi, mengkodeta ajaran Yesus, mengkodeta ajaran Paulus untuk membuat sekte baru. Nah, tahun 325 dilaksanakanlah konsili pertama, konsili Nikia itu. Nah, ini di sini ada 3 pembahasan. Salah satunya menghancurkan sisa-sisa ajaran Kristen mula-mula yang dibawa oleh Arius dan Ebionik. Kristen Ebionik. Mengingat Kristen Ebionik ini adalah Kristen yang berdiri setelah penghancuran Bait Suci tahun 70 oleh Jenderal Titus. Nah, di sini murid-murid Isa selain Yohanes sudah mati semua. Itu Paulus mati di penggal kepalanya, Simon Petrus mati disalib di atasnya. Jadi Kaisar Nero meninggal tahun 68. Gitu. Jadi
Ya, tahun 70 itu dihancurkan Bait Suci oleh Kaisar Romawi, semua dokumen-dokumen Yahudi dengan dokumen Kristen itu dipindahkan ke Romawi. Nah, itu sejarah. Jadi setelah dipindahkan ke Romawi, ini ada rentetan sejarahnya juga. Ada rentetan sejarahnya. Bisa Anda lihat nama-nama santo-santo itu, silakan nanti dicek ya. Jadi ketika dokumen ini berpindah, disinilah Romawi sudah melarang keras pembacaan Injil-Injil Gnostik, yang Injil-Injil Apokrifa tersebut untuk semua yang berada di wilayah jajahannya. Itu jadi tolak semua. Otoritas Romawi menolak ini. Tidak boleh dibaca. Kalau dibaca berarti mati. Begitu. Nah, jadi mereka menyusun kitab baru dari rentan waktu sekian ratus tahun ini, berganti-ganti, revisi. Akhirnya tahun 364 dikanonikan di Konsili Laodikia, dipertegas di Konsili Hippo tahun 393, dipertegas lagi di Kartago tahun 397, dan akhirnya dipakai resmi berikut doktrinnya itu di Konsili Kalsedon setelah Konsili Efesus tahun 431, di Kalsedon 451. Nah, di sini lahir paham triadoks. Jadi ini kita perlu mengerti sejarah bahwa Bible ini sudah berkali-kali dimanipulasi dan terakhir ditulis oleh otoritas Romawi, ditulis ulang oleh seorang penulis yang memang ditunjuk langsung oleh otoritas Romawi. Jadi tadi Bang siapa tadi itu menjelaskan itu betul itu. Beliau menjelaskan sedikit itu betul karena semua itu dibawa perintah otoritas Romawi selaku bangsa penjajah. Jadi jangan heran kalau Kristen melahirkan ribuan denominasi. Kenapa? Karena dari Tritunggal saja mereka sudah ada 3. Itu belum ajaran-ajaran lain. Sementara ajaran-ajaran asli, sisa-sisa ajaran asli Yesus ini sudah dibumi hanguskan, sudah dihilangkan. Itu. Jadi sejak penghancuran Bait Suci, untung saja setelah dilakukan genosida orang-orang Kristen dan Yahudi oleh bangsa Romawi, untung saja masih ada yang lari ke seberang sungai Yordan yang mendirikan Kristen Ibionik itu tahun 101. Jadi ini pun ajarannya nanti di Konsili Kalsedon baru habis, tidak ada lagi tersisa. Itu. Makanya mereka sedikit, tidak banyak. Dan kita perlu ketahui, monoteisme dalam kekristenan itu ada 2. Yang pertama itu monoteisme Yahudi. Yang kedua monoteisme Kristen. Kalau monoteisme Yahudi ini adalah orang-orang Yahudi yang masuk Kristen. Ini yang masih memegang penuh ajaran Taurat dan tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, tapi menganggap Yesus sebagai anak manusia. Nah, ini pahamnya dikenal dengan nama adopsianisme. Nah, sementara monoteisme Kristen itu dikenal dengan patripasianisme atau patripasianisme. Ajaran inilah yang awalnya dari Sabellius ini, yang kalau modernisasinya oneness. Ini banyak menyebar ini, ribuan juga tuh denominasi yang memakai paham ini. Nah, sama juga dari aliran-aliran gereja-gereja lain itu yang turunan dari Konsili Kalsedon itu. Ditambah lagi dengan pecahnya Katolik dengan berdirinya Protestan tahun 1517 oleh Martin Luther dengan mengangkat 95 tesisnya itu. Cuma gara-gara protes surat indulgensi di mana dosa bisa ditebus dengan uang. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama saudara. Jadi jangan heran ketika ribuan denominasi lahir karena mereka sendiri saling bertentangan. Karena paham-paham mereka itu menurut mereka sendiri tidak selesai, belum selesai. Karena kenapa? Ada 4 pergeseran, saya sudah jelaskan berkali-kali 4 pergeseran itu. Mulai dari Lord bergeser menjadi God, terus proper name bergeser menjadi generic name, terus penyembahan penghormatan bergeser menjadi penyembahan ketuhanan, terus yang terakhir makna anak manusia digeser jadi anak domba. Jadi makna-makna ini yang digeser. Makna Lord menjadi God. Nah, ini tidak selesai. Ini yang melahirkan ribuan denominasi. Itu. Nah, kalau adopsianisme tadi inilah modernisasinya itu Unitarian, modernisasinya itu Saksi Yehova. Jadi banyak sekali dari mereka yang melahirkan denominasi. Kenapa? Karena dari 2 monoteisme ini saling berbeda. Belum lagi dari paham-paham Tritunggal, belum lagi pecahan-pecahannya Anglikan, belum lagi Protestan. Jadi terlalu banyak sejarah yang kabur, sejarah yang membelokkan paham-paham itu, karena paham-paham asli mereka sendiri sudah diberangus, dihancurkan oleh otoritas Romawi. Nah, begitu mungkin sedikit dari saya. Silakan dilanjut, host. Silakan. Ya, izin host.
Silakan Pak Rostrum. Ya, mungkin 5 menit saya akan turun. Cuman closing statement, semoga saya dapat kesempatan undangan untuk berdialog kembali dan diterima dengan hangat oleh saudara-saudara saya Muslim Indonesia. Ya, saya sangat senang malam ini ya. Moto saya adalah air, yang tadi saya sampaikan, akal, ilmu, ritual. Kita menggunakan akal, kemudian kita memaksimalkan ilmu, pasti ritual kita akan benar. Di saat akal dan ilmu sudah tidak sesuai, maka ritual pun sudah tidak akan sesuai. Salam untuk saudara-saudara saya Kristen, mohon maaf jika ada yang salah. Izin turun sebentar, mungkin nanti saya menyimak dari bawah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rostrum. Saudara kita yang Kristen jujur apa adanya. Kita sebagai Muslim itu silakan saja mau seperti apa iman Anda, ya monggo. Kita paling toleran loh Muslim di Indonesia. Tapi untuk LAI ya mohonlah kembalilah dalam terjemahan yang jujur. Sudahilah pembodohan ini. Kasihan loh. Pendeta-pendeta yang sudah sekelas S3 tapi masih mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah kita, Allah kita. Ini namanya udah tua kok. Udah gendut perutnya gitu, sekelas Esra Soru gitu. Masih mempergunakan istilah Allah itu, mempergunakan kata Allah itu gitu loh, disalahgunakan. Kalian ini udah gemuk makan perpuluhan kok nggak mau sadar-sadar. Belajarlah sebagaimana tampilan apa adanya. Yang Bible-mu itu original teksnya Yunani gitu. Nggak usah ke Islam-Islaman lah. Terserah mau ke Yahudian ya monggo saja. Tapi jangan ganggu kami. Giliran kami meluruskan, Anda yang marah-marah. Mengatakan Bang Yuma menghujat. Kami menghujat. Apa yang dihujat? Ini kami meluruskan kok. Siapa lagi kalau bukan kita semua? Gitu loh. Justru Anda yang berbalik, sebenarnya Anda yang menghujat. Sembahan umat Islam, lu ambil, lu salah gunakan, bukan pada tempatnya. Dibilangin Allah anak, mana ada Allah punya anak? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Inilah yang saya sebut, kita semua ini sepakat bahwa contohlah Kristen yang ada di luar negeri itu punya ciri khas. Gitu loh. Kalau Anda mau ke Arab-Araban, sekalian aja pindah ke Arab. Ini kan Indonesia. Kenapa kalian tidak mau mencintai original teks Bible Anda? Kan Yunani di sana jelas. Theos, Apostolos, Kurios, Logos. Seorang Paulus, Lukas, diberi gelar rasul. Enak gue dengarnya gitu loh. Kenapa mesti harus rasul? Kenapa nggak apostolos? Kenapa tidak mau mencintai original teks itu? Cintailah itu loh. Keren kan itu? Kita memberitahu apa adanya marah-marah. Imannya, kepercayaannya misalnya gemarnya makan nasi goreng, ya kayak tadi Yura ditanya tentang racikan-racikan nasi goreng itu, dia menjelaskan soto, bakso. Kagak nyambung coy. Ya itu aja sih teman-teman, karena kita juga ada keperluan di Zoom. Ya kita tutup dulu session kali ini. Terima kasih buat semuanya. Saya akan live kembali, terutama yang ada di Slabes Channel, Zulkifli Mabas. Jangan lupa teman-teman yang ingin nanti mengikuti reuni akbar bersama para apologet Islam Indonesia dan seluruh umat Islam yang ingin hadir di undangan terbuka pada tanggal 16 September 2024 mendatang. Rencananya insya Allah di Lembang, Jawa Barat, nggak jauh dari kota Bandung. Untuk itu persiapkan diri kalian semua yang ingin ke sana, karena biaya ditanggung masing-masing dalam hal transportasi. Kami hanya menyediakan tempat.
Kalau yang ingin membantu meringankan program ini atau ingin beratensi berpartisipasi, silakan ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia di nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia di Bank Tabungan Negara atau BTN. Terima kasih. Season kali ini kita sudahi pertemuan antara Kristen from Singapura, fans Bang dengan Bang Juma, diskusinya adem, bagus, edukasi, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri dengan pesan terakhir kepada teman-teman, jangan lalai, tetap berjuang, apapun bentuknya itu, apapun bentuknya, tetap berjuang, berjamaah bersama kita semua. Mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Santai dulu ya, santai dulu. Terpental ya? Cek. Kedengaran, Gurunda. Terpental kita di. Udah tahu pada kemana orang? Kok bisa? Pada menghilang? Masuk ke area itu tuh, masuk ke area tadi Flamboyan itu ada parkir 30.000. Tidak ada oten dari tadi ya. Cuman yang tadi siapa namanya? Pak Amros. Amros, musuh terberatnya Kristen itu. Musuh terberatnya Kristen Indonesia. Karena justru beliau tidak setuju dengan Bible buatan Lai. Nur Nois, selamat malam, assalamualaikum. Rustrom namanya. Salam. Apa Bang, ingin disampaikan, silakan. Oke. Pak Ustaz. Ini bergabung saja. Saya sering mengikuti debatnya Bang Juma itu. Oh iya Bang, Masya Allah. Saya sangat suka dengan Bang Juma ini. Ya, hanya mendoakan aja semoga terus berjuang terus Bang Juma ya. Ya, makasih Bang. Yang dari Ponorogo ini perkenalkan aja. Siap, Masya Allah. Sehat Oke, selalu ya Bang. Ya, saya mengikuti aja dulu, nanti kapan kita gabung lagi itu ya. Baik Bang. Semoga Baik. sehat, diberi Amin. panjang umur. Abang juga. Oke, saya mengikuti di bawah aja lah. Makasih Bang. Makasih. Oke. Ya, Assalamualaikum. Salam. Bang Oke. Handi, di mana? Bang Handi di Sumki kayaknya konsentrasi kayaknya dia. Ya kalau tadi itu di Komal Karestendeng, Gurunda. Ngotot dia katanya itu Allah. Karena katanya apa itu? Allah itu sudah ada dalam mereka itu, orang tolo-tolo. Oh, tadi orang itu. Bukan di Komal si CP Kenapa beliau? di Kenapa dia? itu Ngotot? kan ada naik saudara kita, dia enggak, itulah gue bilang ya, saudara jangan naik ke Komal mereka.
kau mudah dibujuk, ayo cepat murtad. Ini Islam ini begini-begini sama Pak Bombong kan satu komal mereka tuh. Si CP, si Bombong di komalnya Lia ini. Iya, Den. Lia ortodoks itu. Nah itu, ayo cepat kau murtad ini Islam ini kok dibodoh-bodoh macam-macam lah. Gak bisa dia jawab pun perintah-perintah gimana. Aduh, ya Allah. Nah, itulah yang saya bilang, ngapain kalau cuma modal semangat. Yang dia bahas juga ini Gurunda, Rasulullah kan abad 6 baru Isra. Sementara Masjid Aqsa itu kan abad 7 tuh dibangun oleh Umar. Kok gimana bisa? Dia nggak sadar kalau masjid itu artinya tempat sujud. Tapi dia nggak bisa menjawab. Jadi Ya, kasihan ya mereka. bisa juga dari timnya dia yang pura-pura jadi Islam, bisa jadi. Oh, entahlah. Bisa jadi kayak gitu. Ya, pada intinya kan saya sudah sampaikan, berarti tidak didengarkan semuanya. Kalau sahabat-sahabat masuk di komalnya Kristen, artinya Anda belajar untuk murtad, kan gitu. Iya kan? Kan belajar untuk murtad itu namanya. Iya. Kalau tanpa ilmu ke situ, artinya belajar bagaimana caranya murtad dengan baik. Kan gitu ya. Karena kesana mau ngapain? Mau berdebat juga ternyata nggak bisa. Berarti mau mendengar Allah dihujat. Kan gitu. Masuk di komal itu untuk apa coba? Mau berdebatkah atau gimana? Lain cerita kalau ada perwakilan dari kita umat Islam, apologet Islam yang masuk ke sana, ya bisa untuk kasih dukungan atau nyimak, boleh. Ini nggak ada, cuman orang menghujat Al-Quran, malah duduk di situ sama-sama. Malah ada yang naik, begitu naik dibully di atas. Gimana dong? Betul. Dan mungkin data-data yang dia tampilkan itu kan mungkin editan, kan banyak hadis-hadis palsu, banyak ini. Tapi mereka nih yang dibawa itu, yang nyimak itu mudah-mudahan nggak ini mempertanyakan gitu loh. Kalau orang-orang yang sudah paham tentang Islam itu insya Allah. Yang ini kan kalau mereka ini yang masih muda, masih awam, terus nyimak di situ, apalagi naik, aduh, pandai kali mereka memutarbalikkan fakta. Ya, karena gini, umat Islam itu kan, apalagi generasi kita itu kan rata-rata mereka ini godaannya di sholat, ya kan? Nah, begitu masuk di situ, ada agama yang mengenakkan, kemudian apalagi menghujat Islam, membawa hadits, bisa jadi wah benar ini, mending pindah ke sini, di sini tidak ada sholatnya. Di sini bagus, tidak ada sholat. Dan kenapa kemudian rata-rata mereka itu seperti sukses, seperti mereka itu hebat? Karena itu bagian cobaan dari kita. Maka diibaratkan mereka itu gadis, diibarat seperti gadis untuk menggoda kita supaya kita mengikuti mereka. Nah, kalau kelihatan sekali bahwa mereka itu jelek, buruk, nampak kelihatan mereka itu kumal istilahnya, kan mana ada kita mau tergoda, kan enggak. Jadi yang diperlihatkan kemudian adalah keindahan-keindahan. Dibuatlah mereka itu seperti bule-bule ini terlihat cantik, ganteng, dan seterusnya. Itu tuh godaan. Godaan. Iya. Sama seperti orang mencuri. Orang mencuri itu karena tergoda melihat sesuatu yang bagus, melihat sesuatu yang indah. Orang yang menengok keadaan dirinya, saya miskin, mudah-mudahan kalau saya pindah ini saya jadi kaya. Didatangilah kemudian angan-angan, enak di sini, cepat kaya orang. Kalau di sini coba orang kaya-kaya semua mereka gitu. Nah, pindah itu bagian dari ujian. Seperti itu. Jadi janganlah masuk komal-komal seperti itu. Karena itu akan mendatangkan sesuatu yang nilai negatif.
Betul, betul. Iya ya, saudara-saudara, adik-adik, jangan naik di situ. Bukan ilmu yang kau dapat, tapi penyesatan. Tengok itu cara mereka itu bergantian. Ada lagi satu namanya siapa itu ya? Rata-rata situ ortodoks sih. Kita sapa dulu Zainal. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda, saya mau menyapa Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dari Madura, Bang Zuma. Ya, Masya Allah, ya. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Bang Zuma apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Madura itu Jakarta kan ya? Bukan, Beda. Jawa Timur Bang Zuma. Oh, yang Jakarta itu Betawi ya? Iya, di Surabaya Bang Zuma. Oh, iya. Alah, Arabilopa. Oh, iya, betul. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang Mas saya bisa ngobrol langsung sama Bang Zuma. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya begini deh, Brunda, misalnya mereka sudah mengembalikan, misalnya suatu waktu dikembalikan, pasti masih ada perdiskusian kan, karena di dalam Al-Quran kan Allah berfirman, seluruhlah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Tapi mungkin instalasinya atau nuansanya nggak lagi ini kan, mereka sudah punya jati diri. Iya, yang kita bahas kemudian ya, Tuhanmu itu yang kau sembah itu bukan Tuhan, kan itu dulu poinnya. Kan dia pasti syiar juga kan, kita juga syiar. Iya. Nah, sekarang masalahnya mereka mengambil data di kita, lalu kemudian dia pakai nyerang kita, kan lucu. Nyerang kita, betul. Mereka ini Bunda udah kehabisan akal, sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Ya caranya mereka itu menjual racun tapi dibungkus tampilannya seperti gula, gitu cara menjualnya. Bungkus madu. Ya dibungkus-bungkus lah ke Islam-Islaman, tapi di dalamnya ajaran makan babi kan gitu. Itu cara mereka. Nah, tapi kalau mereka menjual secara terbuka apa adanya, mana ogah lah orang kan gitu. Ogah. Itu Bunda, ada yang masuk itu direspon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Kita sapa Sultan. Sultan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, 1 menit. Iya. Bang, apa yang disampaikan silakan. Ini tanya jawab ya? Anda Kristen Muslim? Jaringan Muslim. Silakan apa yang disampaikan kepada guru kami, kepada Bang Handi Barakang yang santan. Silakan apa yang disampaikan Bang. Untuk sementara waktu belum, soalnya barusan gabung jadi belum. Ya udah mikir-mikir dulu lah. Iya. Kita sapa Cinamon Ces. Selamat malam. Assalamualaikum Cinamon. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ya Bang, silakan. Mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak semua kan, saya pernah bicara sama satu kontrakan sama orang non Muslim, orang Kristen. Lalu mereka bilang agama kita berbeda, tapi tujuan kita tetap sama, Allah kita sama gitu. Itu maksudnya gimana gitu? Saya jadi bingung juga kan. Namanya saya ini ya tipis, nggak ada ilmu lah gitu. Saya mau minta penjelasannya gitu. Apakah memang benar yang dikatakan mereka tujuannya sama di ujungnya gitu? Beda lah tujuan Bang.
Mohon pencerahannya untuk dari bapak sama ibu-ibu. Silakan Bang Juma. Silakan Gurunda. Bagus loh pertanyaan ini. Itu pertanyaan Itu cara misionaris. ya, misionaris itu. Silakan. Mungkin jauh Gurunda. Kita ada yang Bang Handi. Ya kalau di mulut manis Bang. Tujuan kita sama, tapi prakteknya beda. Bagaimana mungkin tujuan sama, prakteknya berbeda? Iya pasti tujuannya beda. Tapi kalau di mulut indah, manis. Itu namanya serigala berbulu domba. Pertama bagaimana? Mau sama tujuan. Kalau metode dan SOP-nya beda. Mereka tidak sholat 5 waktu. Kita sholat 5 waktu. Tempat kita sholat di masjid, dia di gereja. Kita sholat perintahnya ada, sholat di masjid perintahnya ada. Pergi gereja hari Minggu kagak ada perintah. Sembahannya kita Allah Subhanahu Wa Taala, sembahan dia anak manusia Yesus. Terus dia bilang tujuan kita sama, surga. Nah, itu kan angan-angan dan cita-cita Bang. Itu aja sih, kira-kira begitu bahasa sederhananya Bang. Jadi hati-hati orang yang kayak gini, manis di bibir, kayak gini, bla 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 bla. Itu aja lah, oke? Oke, siap Bang, terima kasih banyak penjelasannya. Assalamualaikum Bu Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Ya, saya sedikit tambahkan. Silakan Dok. Ya, kalau mengatakan bahwa sama, saya tidak tahu apanya sama. Yang pertama kita harus pegang teguh saudaraku, akidah. Akidah itu nomor 1. Kalau akidah kita sudah beda, tidak sama, kita menyembah Tuhan yang satu, sementara yang lain, coba lihat sendiri. Coba ditanya, siapa Tuhanmu? Kalau kita Allah Subhanahu Wa Taala, siapa dia? Akan berputar-putar seperti gasing, tidak tahu yang mana, ya kan? Yang kedua, ibadah. Cara kita menyembah, mengabdi kepada Sang Maha Pencipta, tentu dengan penuh kerendah hati menghadap kepadanya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masalah akhlak, masalah ibadah sudah beda. Akhlak kita, innamal muslimuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya muslim itu bersaudara. Apa buktinya? Sebarkan salam. Assalamualaikum saudaraku, keselamatan atasmu disertai rahmat Allah dan berkahnya. Bedanya dengan good morning sir, good night, beda akhlaknya. Jadi dalam 3 aspek itu beda semua. Apanya yang sama, kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang sama. Begitu saudaraku. Jangan sampai diprovokasi tujuan. Iya, kalau jalan berbeda bagaimana bisa sampai tujuan yang sama? Jalannya beda kok. Kita memohon, ya Allah ya Rabbi, dia memohon kepada siapa? Beda. Cara memohonnya dalam keadaan apa? Tidak berwudu, dalam keadaan najis. Kita dalam keadaan tidak najis. Beda. Beda sekali dindaku. Jangan sampai melihat hanya dari sisi-sisi tertentu tanpa memahami kaidah-kaidah Islam. Seperti itu barangkali tambahan dari guruku ini Bung Handi. Assalamualaikum Bang Handi ya. Assalamualaikum Bang Handi, Bunda Rahma, Bang Zuma, semuanya. Bang cuma nanya, ini Kian Santang akunnya yang asli atau yang bukan ya? Soalnya aku juga follow Kian Santang, akunnya bukan kayak gini. So followersnya baru 400-an ini. Kian Ini beneran aku nggak, bukannya curiga atau apa? Ini asli Bang, akun utama saya kena report. Iya. Maaf soal banyak nih Ki gitu yang banyak pakai akun nama-nama Bang Ardiansyah, Yonatan Nandar, Bunda Rahma juga gitu di sebelah
mereka Iya iya bang, bentar bang. Ini akun saya asli bang, akun saya asli. Ya, akun maaf ya, Ki. utama saya kena Cuma nanya report. aja Ki, cuma nanya aja Ki, cuman klarifikasi ya, maaf Pak. Ya. Cuma itu aja sih Bang Andi, Bunda Rama. Mohon maaf ya Ki, kalau benar ya mohon maaf ya, bagus lah gitu. Iya. Ya udah, itu aja sih. Ya, silakan. Ada lagi pertanyaan? Sambil mengisi sebelum ada yang mau diskusi sama Gurunda. Karmon Cis. Terima kasih banyak untuk bapak-bapak, ibu juga yang Bu Rahma. Ya semoga sehat selalu semua. Salam perjuangan. Ya, tadi kayaknya ada yang belum kejawab Bang Andi, Pak Dokter. Masalah sesembahan ya. Sesembahan jelas berbeda Bang. Islam sama Kristen. Kalau Islam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau Kristen menyembah utusannya yaitu Yesus, bukan menyembah Allah. Tadi namanya saya bilang akidah. Nah itu sesembahan tidak akidah. Iya, jadi beda ya. Sesembahannya beda ya Bang Cemon. Ya beda-beda. Beda banget itu, sangat jauh berbeda. Kita menyembah pengutus, mereka menyembah utusan ya. Di situ bedanya. Kita menyembah pengutus. Oh iya, terima kasih banyak Pak atas penjelasan. Udah cukup. Salam buat untuk Bang Juma, semangat terus, semoga sehat selalu. Untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sering terjebak sama hotel ini. Banyak kali pemalsuan tuh, kayak sahabat Bang Zuma, kayak Bang Zuma nih kan banyak kali apa tiruannya. Nah, kenapa orang tuh kayak gitu ya? Itu tanda dia panik saudara. Nggak gitu. Nggak percaya diri sudah. Nggak percaya diri sudah. Bukan. Kenapa dia begitu? Dulu waktu dia bayi, gitu ya, itu kasih minum air tajin. Dia salah waktu dia pas begini. Kedua, kemungkinan masih bayi udah dikasih babi, udah makan haram bayi gitu loh. Mungkin bukurnya kali dikasih babi. Akhirnya dewasa begini kerjanya cuman hujat, palsu-palsu gitu. Itu jawabannya Bang. Kalau dia marah suruh hubungin gua. Enggak aneh Bang Andi, kita menjadi Tuhan yang jadi cuma mereka. Kan aneh. Pas tiba-tiba tuh masuk Bang Zuma. Ini Bang Zuma asli ya kan. Saya kenal kali sama suaranya. Terus itulah saya upload balik. Itu baru jumpa lagi marumnya. Makasih Bang Zuma. Sampai Bang Zuma diancam-ancam kan, minta nomor HP segala. Jadi terjebak saya tuh pas di Fir'aun tuh mau tenggelam. Kan ada ayatnya tuh yang menyatakan Muslim tuh kan. Itu gimana tuh Bandi? Bandi? Apa Bang? Bandi. Ya. Pas Fir'aun tuh mau tenggelam, kan ada ayatnya tuh yang Fir'aun menyatakan dirinya itu Muslim. Jadi ayat itu yang dibahas orang tuh. Jadi kan nggak usah didengerin penjelasan dia Bang. Ngapain didengerin? Orang lu ngasih ke gua, pusing gua ngurusin orang kayak gitu. Aku ngopi dulu bentar, lanjut dulu sama. Iya. Lagian aneh juga, mereka rame itu karena apa? Karena banyak oknum-oknum muslim yang naik ke mereka. Ngapain coba di mereka? Untuk meramein komalnya. Terjebak kita. Nah, kalau terjebak itu Bang, kalau saran saya ini ya, maaf ya, bukannya saya mau ngajarin ikan berenang. Terjebak udah turun aja, langsung blokir komalnya. Awalnya kita nggak tahu kan. Karena di situ kan ada Bang Zuma, ada Bunda Rama,
ada Mbah Handi, namanya orang. Betul bang, betul, setuju bang. Awalnya kan nggak tahu, tapi akhirnya kan tahu. Kalau udah tahu, blokir aja Komalnya bang, selesai. Iya. Ya. Iya bang, itu aja yang mau saya sampaikan. Izin di bawah aja ya. Mengenai Fir'aun, coba itu jangan baca di ayat itu saja, baca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Jawabannya ada sesudah ayat itu. Makanya senangnya potong-potong ayat. Memang Fir'aun di ayat itu mengatakan aku percaya kepada Tuhannya Musa. Tetapi kan dalam kaidah Islam, kalau nyawa sudah ditenggorokan itu tidak ada gunanya lagi. Gitu. Tidak diterima tobat. Iya, tobatnya tidak diterima. Makanya dia mengatakan bahwa Fir'aun itu adalah Islam, karena di situ aku percaya kepada Tuhannya Musa sebagai Muslim kan, masuk. Sehingga mengatakan bahwa Fir'aun itu Muslim. Coba baca ayat sesudahnya. Sesungguhnya Allah tidak mengakuinya, gitu. Termasuk orang-orang kafir lah. Gitu, Fir'aun itu tidak diterima tidak diterima tobatnya. Iya. Terima kasih bang atas jawabannya. Iya bang, sama-sama bang. Terima kasih. Ya di bawah aja ya. Yuk, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman muslim yang di bawah nih 1,5, tolong diblokir aja ya. Sahabat Bang Jumanya yang KW ya teman-teman, blokir aja. Ngapain kita memfollow atau melihat komal-komal seperti itu. Ya, lanjut Bang Andi, Pak Dokter. Ya, memang kalau kita melihat perkembangan sekarang ini, dia tidak berani untuk melawan Gurunda, tetapi membuat suatu trik-trik untuk itu. Nah, itu saya kira untuk saudara-saudaraku jangan terpancing, karena di sini kan pasti jelas suaranya Bang Gurunda Suma jelas, sahabat Bang Suma juga jelas. Kalau misalnya di sana hanya 15 orang pasti palsu. Saya juga sering lihat, kok barusan begini ya. Begitu saya dengar-dengar, oh lari gitu. Iya kan, sebelum naik itu pasti kedengar dulu kan di bawah suaranya kan seperti apa. Kalau misalkan suaranya udah beda, ngapain juga harus minta naik, maksa naik, mending langsung blokir, celok, selesai. Ngapain? Kita ke bawah dosa lah, kita sama kayak mereka loh. Kalau kita mengikuti mereka atau kita duduk bareng dengan mereka, sama aja kita dengan mereka menghujat dan mengolok-olok Islam. Ngapain? Kita ikut dosa, mending blokir. Beres kan urusan. Benar. Kita naik juga belum tentu kita dikasih ruang untuk ngomong. Oh, enggak ada guna-gunanya. Iya, pasti dipotong-potong, di mute-mute atau langsung di-kick. Rame kan akhirnya komal mereka. Sama dengan itu RK itu muslim-muslim yang naik di RK itu, aduh kasihan juga dia. Enggak, tapi gini juga Pak Dokter, kadang ada oten yang menyamar-nyamar jadi Islam, memakai nama Islam, menyamar jadi Islam, biar apa? Biar kesannya mereka nggak mau nolong Bang. Gitu ya. Kesannya nggak mau nolong, jadi biar, wah ini ada debat nih di sini, padahal itu oten. Nyamar-nyamar pakai nama Islam dan mengaku Islam gitu loh Bang. Bahaya. Saya sering perhatiin itu. Itu ada saudara Kita sapa saudara yang baru naik ini. Askeling. Selamat malam, assalamualaikum. Muslim ya Bang? Muslim Pak. Silakan, apa yang disampaikan? Nggak ada, mau nanya di kita ini ada yang mata nggak ini di sini? Kenapa? Ada yang apa? Suaranya noise banget ini Bunda Rahma, dia banyak yang lihat di YouTube itu.
Ini di antara kita yang ada di sini ada yang orang Batak nggak di sini? Yang Oten tapi Batak? Nggak ada. Nggak ada ya? Oten nggak ada. Oh, mau nyari orang itu ini bang. Ada yang mau ditanya ini. Entah kenapa tuh anti-anti kali orang itu sama Batak-Batak yang Muslim kan? Berisik Iya, noise dia. Ayo bagi teman-teman Kristen, silahkan naik ke atas ya kalau mau diskusi. Tapi jangan ada hujatan, kita diskusi santai aja biar teman-teman yang 1,5 ini teredukasi oleh ilmu-ilmu kalian ya. Tapi ada nggak ilmunya? Lumayan lah dikit juga, apa-apa Bang Andi. Ini kiamat. Selamat malam, assalamualaikum. Kiamat. Halo, selamat kiamat. Selamat malam, assalamualaikum. Ini ya, merah sinyalnya. Sama aja di YouTube. Tuh. Kalau di YouTube begitu ya dari sumbernya begitu suaranya. Coba kalau saya ngomong bersihkan semua di YouTube. Gitu loh. Oke. Lanjut dulu Bunda. Enggak, emang sinyal Bang Sadlinya turun naik ini Bang Andi. Oh iya ya. Jadi kadang terjeda dari Bang Sadlinya ini, dari hostnya. Jadi ke ini buffering ke YouTube delay. Oke, kiamat, nggak ada suara kiamat jaringannya. Kay sudah ditegur tadi ya Kay. Iyonak. Kay, selamat malam, assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang, silakan apa yang disampaikan. Ya. Mau nanya kan, menurut sejarah si Siti Aisyah tuh punya kakak namanya Asma. Siti Asma. Beliau itu lahir. Apa Bang kok si Siti Aisyah sih Bang, yang sopan dikit lah Bang. Sayyidatuna Aisyah punya kakak Sayyidatuna Asma yang lahir 27 tahun sebelum Hijriah kan. Nah, sedangkan di sejarah itu Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah 2 tahun sebelum Hijriah. Dan Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidatuna Asma itu perbedaannya 10 tahun umurnya. Kalau misalkan dilihat dari sejarah itu, berarti Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah tuh Loh, kenapa kepental? Kenapa kemental? Ya, kenapa kebentar tadi? Benar itu yang disampaikan bahwa hadis yang kedua, bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu ikut perang, diizinkan perang oleh Rasulullah, berarti usianya sudah 15 tahun. 2 tahun sesudah itu baru menikah, sehingga diperkirakan usianya 17 sampai 18 tahun. Apa yang disampaikan itu ada hadis seperti itu. Sampaikan. Benar ya, benar. Ya karena yang meriwayatkan itu yang 9 tahun itu kan Hisham itu kan udah pikun, ingatannya udah enggak ini. Terus dia meriwayatkan ketika di Irak, ketika dia di Madinah, di Mekah nggak pernah dia sampaikan itu kan. Ya, cuma dia meriwayatkan bahwa Rasulullah menikahi Sayyidina Aisyah itu radhiyallahu anha itu umur 6 tahun. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha umur 6 tahun dan 9 tahun baru berkumpul. Itu kan hanya Hisham yang meriwayatkan.
Huru hara, assalamualaikum. Malam. Suaraku nggak inilah serak ya, habis lomba karaoke 17-an. Huru hara, assalamualaikum. Selamat malam. Kristen Muslim. Waalaikumsalam. Maaf salah pencet. Oh, Maaf, salah Bunda. pencet. Iya. Iya, maaf Bunda. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman Kristen. Permintaan Kang Putra, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Ya Bang, silakan apa yang disampaikan pada Gurunda kepada Bang Han. Assalamualaikum semuanya, guru-guru saya. Saya himbau gini loh ya teman-teman ya. Saya himbau sekali lagi. Kalau mau naik komal itu, carilah tempat yang agak sepi. Kalau di sebelah Anda itu agak berisik, kurangilah minta naik lagi. Kasihan orang pakai handsfree semua loh, ganggu kupingnya loh itu. Oke? Tolong cari tempat yang bersih dari suara-suara lain. Oke? Ini Bunda ada yang mau ditanyakan. Dia nggak denger gue nih orang ini. Bergeser dikit Saya Bang, punya di tempat ramai. Bang, bergeser di tempat ramai. Kan saya jangan udah di tempat bilang, tolong cari tempat yang tidak berisik. Kagak didengar gua. Teman-teman yang ingin naik, cari tempat yang tidak berisik. Oke? Bahasa Indonesia loh, masa nggak paham sih orang bahasa Indonesia? Kalau kira-kira rumahmu ada hajatan, kan di sebelah sono ada kuburan. Nah, ke sono tuh adem gitu. Atau kunci kamar. Jangan ada sambil berisik di jalan apa gitu loh. Saya kagak pernah masuk komal kalau gue di luar rumah. Nggak mau, berisik. Kasihan orang mengganggu. Kira-kira gitu ya. Lanjut. Ya, saya tambahin pakai bahasa Ibrani ya. Ya, barudak lamun hayang naik kaluhurnya, kudu di tempat anu jempling. Lamun di tempat anu rame, aduh katoreka naik celinya. Bahasa Ibrani ta. Hek. Nah, saya tambah bahasa Yunani ya. Gak usah. Real 86. Selamat malam, assalamualaikum. Kristen Muslim. Real. Astagfirullahaladzim. Ternyata kau membisu, Real. Pangeran Aceh, assalamualaikum. Selamat malam. Pangeran Aceh, Pangeran Aceh mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, mantap sekali. Apa yang disampaikan, Bang? Ini saya ingin bertanya ini Bunda, ya mas sahabat-sahabat Bang Juma di sini tentang masalah penyalipan. Apakah seandainya seseorang berdosa pada waktu zaman Nabi Isa itu sudah ada peristiwa penyalipan? Ya cuma itu aja Bunda. Jangan masuk ya. Ini versi Islam. Kalau kita lihat sejarah sudah jauh sebelum Nabi Isa, Yesus tuh diceritakan udah ada penyaliban. Oh, iya. Kalau pada zaman Nabi, kalau versi Yesus, iya sudah banyak yang di penyaliban, tidak ada sebelum. Karena itu hukum Romawi. Hukum Romawi itu Bang. Silakan Bang Handi. Enggak itu lah. Ketawa. Enggak, pertanyaannya lucu juga. Iya pertanyaannya tadi peristiwa penyalipan bagi orang yang berdosa. Kan kalau nggak salah hukuman bagi orang yang menerima suap ya. Itu dihukum disalib. Begitu Bang Handi. Itu dibayar beli itu Yudas ya, lu ngomongin itu mah.
Selamat malam, Kristen. La ilaha illallah. Armun sudah pergi ke rumah bapak. Kalau di Al-Quran itu, jadi penyaliban itu adanya tertulis kata salib itu di Al-Quran saja. Kalau di sana mereka itu cross. Coba tes Yunaninya, nggak ada penyaliban, nggak ada salib. Oke, Nabi Isa alaihissalam itu di zaman Nabi Isa ada yang disalib. Yang diserupakan, yang disalib, bukan dia Nabi Isanya. Jelas dari Nisa 157 kan Bang. Jadi kalau bertanya itu jangan dicampur-campurin, bertanya ke tentang Yudas, makan suap, bertanya juga tentang, jadi dicampur-campur jangan gitu loh. Ya Bang ya, yang jelas penyaliban itu ada. Tapi alhamdulillah Nabi Isa alaihissalam diangkat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya ya Bang ya. Oke? Oh. Iya. Thank you. Udah ya Bang, udah selesai? Sudah. Jalan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Romo Romo ya? Roma apa Romo? Romo 1. Alayubi itu mah. Astagfirullahaladzim. Selamat malam saudara-saudara terkasih semuanya, para guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada yang tidak mau disampaikan Bang Layubi? Ya, ini room apa Bang? Ini room apa ini? Tanya Bu Rahma, ini room apa? Ium tempurung. Dengan flip 5, refresh rate dia sama. Kristen. Dengan sebuah emulate yang sama. Ya, sama. Iya, Upin dan Iping Bang. Dan korang boleh interact, guna touch atau root. Bang Handi tadi ngomong gak didengar ya. Bang Handi turunin, Bang Handi ini, Bang Handi suara TV ini noise ini. Di touch screen luar ni korang boleh. Aing dengar. Herman Prabu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Magfiratu waridwanu banjat naif. Amin. Silakan Bang. Begini Bunda Rahma, Bang Zuma dan teman-teman yang di sini, saya mau bertanya. Halo. Kasih pertanyaannya dijawab Bunda. Belum ada kata-kata. Oh belum ya. Aduh kasihan, baru dia tengok pertanyaannya. Apa-apa Pak? Ya baik, saya jawab ya Pak ya. Jadi benar kata Bang Handi tadi, kita jangan meramaikan room-room oten ya Bang. Mending kita ramaikan room-room muslim ya. Hah? Bukan pertanyaannya begitu, bukan. Oh bukan Bang Handi, gimana sih, parah Bang Handi. Bukan pertanyaannya begitu, bukan. Ya udah Dok, dijawab Dok. Pertanyaannya apa? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu bagaimana kalau memperbanyak saudara-saudara gitu loh. Memperbanyak saudara. Ya. Bukan Dok. Entah yang demam ini yang mana sih yang demam ini? Silakan Bang Herman, dia baru ini. Silakan pertanyaannya apa? Ya silakan Bang Herman jawab pertanyaan Bang Handi tadi. Apa ini orang? User, kita beralih dulu ke user untuk mengisi waktu. User, selamat malam, Kristen, Muslim. User. Ih, astagfirullahaladzim. Oh user. Ngapa kok semua, user? Diturunkan saja, ganti yang lain. Datangi Herman. Bertanya langsung mengopi. Apa itu Pak Herman? Aku Herman. Heran. Aku boleh nanya nggak Bang Handi? Boleh silakan. Nanti saya tidak jawab. Itu yang semalam yang ngomel-ngomelin Bang Zuma itu logat mana tuh Bang? Kan Yesus itu Tuhan toh. Itu gitu. Belakangnya pakai to itu bahasa mana itu Bang? Ya logat Makassar sono, orang Tator.
Makassar ya. Ibu-ibu itu loh yang protes toa itu. Oh, kalau ibu-ibu yang mana? Saya nggak monitor. Yang mana ya? Yang tadi malam lah. Yang mana ya? Lupa saya. Loh. Yang oh, nggak ada Bang Handi ya? Oh, bukan. Iya, nggak ada Bang Handi semalam. Iya. Oh, Toraja katanya. Betul. Toraja. Toraja. Ya, Toraja. Marwoto, selamat malam. Assalamualaikum, Kristen Muslim Marwoto. Pak Marwoto. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan Pak? Silakan. Ada Kak, cuman akun baru aja, baru pemula. Ada suara anak kecil juga. Bang, pindah di teras depan. Aku bilang memang bang, kau di tenda lagi pasti. Herman, udah kau terus, udahlah, turunlah bang. Apa sih? User, silakan apa yang kau sampaikan? Udah minta permintaan lagi kau user. Astagfirullahaladzim. Halo. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam. Muslim ya? Muslim. Apa yang disampaikan bang? Silakan. Enggak, suka aja, sering ikutin acara ini. Umat berjuang buat muslim biar Iya, pada Bang. ngerti itu. Terima kasih. Itu aja ya bang ya. Terima kasih supportnya ya bang ya. Oke bang, terima kasih. Oke bang ya. Iya gitu aja. Oke, bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh cuma memberi ini support. Atau Latif, atau kayak Upin dan Ipin kan. Atau selamat malam. Assalamualaikum. Atau Waalaikumsalam. Iya, atau kok enggak denger? Atau apa kabarnya? Upin dan Iping. Atau Latif. Ih, kenapa pula Atau Latif nenek tidur? Atau Latif itu kalau dibalikin namanya jadi kota pital. Sekali-sekali naik pendeta kek. Pendeta naiklah kok pendeta. Pendeta ini penakut kali. Your boy. Engkau laki-laki banyak. Your boy. Selamat malam. Assalamualaikum. Kristeng. Astagfirullahaladzim. Live di Jeddah. Apa mau minta atau apa kabarnya Janjrit? Kenapa ini kau Ato? Banyak yang aneh-aneh ya. Dikik aja Bang Andi kalau gak ada suara Bang Andi. Baik, buat teman-teman Kristen silahkan naik ke atas ya. Buat teman-teman Kristen, mohon maaf buat teman-teman Muslim, jangan minta naik dulu ya. Nanti ujung-ujungnya curhat. Apa kabar? Sehat selalu. Kita mau diskusi di sini ya teman-teman Muslim. Mohon bantuannya dan kerjasamanya ya. Biar Komal ini hidup ya teman-teman. Jadi jangan naik dulu yang Muslim karena di atas sudah banyak narasumber. Ya, silakan buat teman-teman Kristen untuk naik berdiskusi. Samsu 768. Selamat malam. Assalamualaikum. Silakan. Zamzu Ji Samzu. Itu kayak kau lagi di mana? Jangan-jangan dia lagi berak di kamar mandi. Wah ini lagi ini turunin aja turunin. Kampret ini. Apa kayak ngos-ngosan? Astagfirullahaladzim.
ngikutin kakek Sugiono kayak gitu tuh. Lagi ngompa. Dia lagi manjat pohon, lupa turun, nggak bisa turun. Aduh, umat kakek Sugiono. Ngos-ngosan dia lagi mompa kali. Apa kau pompa, Bang? Aduh, Benar, kalau ada dua, angin, orang lagi manjat pohon kok. kalau ada dua nih HP saya sobekin nih HP nih. Jadi teman-teman kalau udah dihimbau, nggak usah naik di komal-komal seperti itu. Udah naik tapi di-share. Waduh. Kalpira. Sopi. Tahu dulu ya. Udah naik di-share lagi ke teman-temannya. Wih, ada lo begini di sono. Wih, ada lo di sini begitu. Itu namanya lo promosi channel dia. Gitu loh. Waalaikumsalam. Waduh, orang lagi ngomong. Ya silakan, Bang. Ucapkan salam itu tunggu spasi dulu apa Bang kalau orang lagi ngomong. Aduh, ya Allah. Oh, siap. Ya silakan Bang, didahuluin dulu. Monggo. Malah turun. Emang komal apa Bang Andi? Yang di-share? Ya kan, contoh si A habis nonton yang palsu-palsu itu, setiap komal rame, nulis di bawah. Wih, di sebelah ada komal palsu begini. Nah, itu samanya kan ngiklanin, ngasih tahu orang supaya orang pindah kan gitu. Mendingan kalau dapat kayak gitu, cesek, langsung putus hubungan dengan dia. Dia udah selesai, nggak usah diiklanin lagi, gitu. Betul Bang Andi, langsung blokir aja. Ya itu. Nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, yang ada cuma dosa, nambah dosa. Romo, tolong disapa dulu saudara kita, tolong. Halo Bang Kurniawan, selamat siang Bang. Bang Kurniawan. Selamat siang Bang. Assalamualaikum. Aduh. Kenapa yang naik pada aneh-aneh ya? Udah turunin aja, gampang kok. Ini Oten ini penyebar berita nih, Oten. Oten, selamat malam Oten. Penyebar berita. Halo, baik. selamat malam. Malam ya, siang Bang. Udah. Silakan Bang. Udah kangen dengar suaranya Handi Selebes. Wah mantap Bang Andi. Disapa dulu Bang Andi. Kangen katanya Bang Andi. Ini umat lagi bete, masa kangen sama cowok? Parah lu. Enggak. Kalau si Andi ini kan musuh saya terus ini. Jadi saya ini bukan mau bahas iman, saya mau silaturahmi aja ini malam ini. Silaturahmi itu sesama muslim. Oten sama muslim bukan silaturahmi namanya. Jadi jangan agama itu yang bisa memisahkan kita, itu yang salah bro. Loh emang bisa, agama kita beda, gimana sih? Berarti jahat dong Tuhan itu dibikin. Enggak jahat. Kalau masalah keimanan nggak ada toleransi Bang. Tapi kalau masalah sosial bolehlah kita bertoleransi. Bentar, saya jawab dulu. Bro, saya jawab dulu. Wis, diam. Bukan Tuhan yang jahat, tapi babi yang jahat. Kenapa? Kamu tar dulu bro, saya jawab dulu. Jadi jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan Sang Pencipta. Kita ini kan makhluk Tuhan yang ciptaan paling sempurna, diberi akal. Betul. Ya, jadi yang keliru itu adalah, aduh berisik banget. Ya Allah, nih orang naik. Dagang saya juga punya burung banyak loh, tapi saya kalau malam tak kandangi gitu loh. Saya kasih minum Valium, tidur semua burung saya, nggak ada yang berisik. Jadi sekali lagi diulang ya, yang salah itu bro, manusianya, jangan salahkan Tuhan. Anda sendiri yang salah memilih agama. Itu maksudnya. Kenapa? Udah tahu Kristen itu agama terpisah dari ajaran para nabi, lu yang pilih toh. Karena manusia ini kan diberi kebebasan untuk memilih.
ya kan? Udah disiapkan. Ada surga, ada neraka, ada baik, ada buruk, ada atas, ada bawah. Itu terserah mau pilih yang mana. Tapi masing-masing orang mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat di muka bumi. Yang paling gue salahin adalah ini babi kan kurang ajar juga. Gara-gara dia dikonsumsi orang, akhirnya salah Tuhan. Itu jawaban sederhananya, Bang. Jadi sekali lagi jangan Tuhan yang disalahkan ya. Enggak, Lanjut. yang enggak saya berkenan itu harus sesama agama katanya bersilaturahmi, kan itu pendapat apa itu? Enggak benar itulah. Kita tidak ada istilah tidak di Kristen itu enggak ada istilah silaturahmi, Bang. Enggak ada. Ya, entah pakai bahasanya, entah apa itu. Apa bahasanya? Kalau di Kristen bahasanya apa? Temu kangen gitulah. Temu kangen, ya silakan kalau mau temu kangen nggak apa-apa. Iya. Ya, reuni gitu ya. Nah, itu bahasanya tadi ngomongnya temu kangen gitu. Jangan silaturahmi. Bang Handi disuruh monitor dulu ke Zoom, penting. Oke. Bang Romo lanjutkan dulu. Lanjutkan dulu. Gitu. Temu kangen, reuni kan gitu aja. Nah, gitu bahasanya temu kangen gitu. Jadi jangan catut-catut istilah-istilah dari Islam, Bang. Silaturahmi itu kan udah mendunia gitu loh. Jadi apa salahnya kita pakai itu kan gitu. Silaturahmi itu diambil dari agama mana, Pak? Sila artinya apa? Hubungan. Rahim kasih sayang. Saling berhubungan dengan kasih sayang. Kasih sayang dari mana? Tuhan siapa? Tuhan siapa? Kasih sayang dari Tuhan siapa? Nah, itulah masalahnya. Itu masalahnya. Silaturahim itu istilah Quran. Temu apa ya? Temu kangen ya? Temu kangen. Bukan sebenarnya bukan temu kangen dia, pargoy bareng. Pargoy berjamaah gitu ya. Inilah kalau agama tidak punya jati diri seperti ini, selalu mencatut kaidah-kaidah bahasa dari agama lain. Penyebar apa? Penyebar apa ini? Penyebar berita kebohongan. Penyebar berita, silakan. Kalau ada mau disampaikan lagi, silakan. Kena mental, baru segitu kena mental. Andirah apa coba? Assalamualaikum Andi. Galak tuh. Ayo Bang penyebar berita, silakan dibuka mute. Yang Kristen ini kok diam aja nih, ndak ngejawab. Kena mental kayaknya, Bang. Iya. Oh iya. Masih kok. Tadi nggak monitor. Jawab lah, Bang. Tadi nggak monitor apa pertanyaan? Sudah, Bang. Pertanyaannya apa? Aduh, Bang Andi itu berisik di belakangnya, Bang Andi. Tolong di ini dulu, Bang Andi ya. Pertanyaannya apa, Bro? Ya, pertanyaannya kenapa Tuhan Kristen jejer 3? Apa? Kenapa Tuhan Kristen jejer 3? Jejer 3 gimana maksudnya? Ya, ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus. Itu macam ini, Pak, macam apa namanya? Lampu merah.
Yang merah itu Bapa, yang kuning itu Roh Kudus, yang hijau itu Yesus. Yang benar yang mana Pak? Yang merah, yang kuning apa yang hijau? Kan Allah yang sebenarnya itu kan tidak berwujud dan kita tidak tahu seperti apa bentuknya kan. Itu aja intinya sekarang. Iya, yang berwujud yang mana Pak? Dengar dulu, Anda juga kan imannya menyembah yang tidak berwujud toh? Betul. Betul. Itu aja Anda percaya dengan itu. Oh, berarti yang berwujud itu yang turun ke bumi itu, dengar dulu Anda yang dengar dulu. Yang turun ke dunia itu berarti bukan Tuhan ya, karena Tuhan tidak berwujud. Dengar dulu, dengan turunnya dari tadi saya dengar loh. Iya. Dengan turunnya Yesus itulah kita mengenal Allah Bapa itu. Karena apa yang dikerjakan Yesus itu atas perintah Allah Bapa itu, gitu. Atas perintah, berarti dia diperintah sama Allah Bapa ya. Iya, jadi kalau dia diperintah, dia berarti utusan ya Pak ya. Iya. Berarti bukan Tuhan, dia utusan Pak. Nah, dengar dulu, kalau dia tidak. Dengar dulu, ada yang dengar dulu, dia bukan Tuhan, dia utusan. Karena dia diperintah oleh Allah Bapa. Jadi cuma beda ini aja, Tuhan itu kan artinya sebutan atau penguasa gitu loh. Anda jangan salah paham. Oh, Tuhan itu artinya sebutan atau penguasa. Kalau Yesus artinya apa? Benar gitu. Jadi yang menciptakan, dengar dulu, yang menciptakan langit dan bumi itu Sang Haliki itulah yang tidak berwujud. Sang Halik artinya apa Pak? Sang Halik itu Pak? Hebat. Ya Bapak itu yang lagi hebat. Ini hebat nih, keren nih. Ini diam dulu kau. Sang Halik itu apa namanya? Ya itulah Bapak itu. Sang Halik, coba dibuka di Bible di ayat keberapa ada Sang Halik? Ya Bapak itulah itu, jangan kamu kritik. Bapak, aku juga punya Bapak di rumah tapi udah meninggal. Kalau memang gitu pola pikirmu tidak akan nyambung kita bro. Udah tutup aja. Bapak rajin. Yang santai biarkan dulu, oke? Dia sambung. Apa itu Sang Halik, saudaraku, supaya kita Sang Halik dalam pandangan Islam adalah Maha Pencipta, ya, Maha Pencipta. Iya, jadi Allah Bapa itu kan tidak berwujud. Oleh karena tidak berwujudnya itulah, dia menurunkan Yesus itu untuk mengerjakan pekerjaannya. Berarti Yesus itu diturunkan oleh Sang Halik. Aku dengar dari tadi kau. Berarti Yesus itu diturunkan oleh Sang Halik. Kau ini nggak mau dengar suaraku. Kenapa kau? Aku ini purba ini pura-pura Batak sama kalian kau. Pura-pura baiknya kau itu. Pura-pura Batak, aku purba ini. Aku pula kau ini. Ya kau yang gak beres. Selama kau nuhankan itu si utusan, kau gak beres itu otaknya. Jadi pekerjaan Allah Bapa itu dikerjakan oleh Yesus itu. Contohnya menghidupkan orang mati, membuat orang yang sakit jadi sehat, terus yang bikin orang buta jadi melihat. Ini Tuhan apa dukun itu? Dengar dulu. Dukun itu bukan Tuhan dah, Pak. Membikin air menjadi anggur, kan banyak ininya. Aku juga bisa membuat air jadi jamu. Itulah mindsetmu itu jetek. Jetek apa itu? Cetek bukan jetek kau. Gimana kau bisa membuat air menjadi anggur? Itu kan kebohongan kau itu bicara. Loh bisa, saya bisa membuat air menjadi jamu, bisa loh. Sumpah saya demi Allah, bisa air saya. Menjadi anggur, tolol. Makanya kau tolol, kau yang tolol lah. Kau emosi kau. Kau bisa menghidupkan orang mati. Kau bisa menghidupkan orang mati enggak? Emosi lah. Kok marah? Jadi kalau aku dimarahi. Kalau kayak kamu itu mindsetnya tidak akan bisa terima. Mau berbusa juga mulut saya tidak akan terima kamu. Kalian mindsetmu itu, otakmu itu batu sama hatimu batu. Lah, itu aja. kau jangan mentolok-tolok ke orang di sini lah, Pak. Enggak, karena apapun yang saya bilang, kamu tidak akan terima. Saya punya itu nabi masalahnya. juga, penyebar berita. Saya punya nabi sekarang juga, gini, namanya dengar Bang. Nabi Isa. Baca di surah An-Nisa bahwa, dengar dulu. Baca surah An-Nisa bahwa Maria dipitnah keluarganya berzina, tapi Yesus masih digendong bayi bisa membela mamanya. Baca surah An-Nisa, gimana itu? Nah, itu Nabi Isa bukan Yesus. Sekarang kau mengais-ngais, menyamakan kau.
Sekarang itu kalau Nabi sama Isa itu, kalau Yesus waktu bayi bukan bisa ngomong tapi netek sama ibunya. Nah, kalau Isa sama Yesus berbeda, kenapa kau pastor Yesus? oh berarti pik ya, Yesus itu Isa ya. Nah, kok diem? Ada Kok diem? ada